Herbal SJ, rajanya lambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ. Kali ini kami akan membahas masalah lambung yang sebenarnya. Masalah-masalah lambung yang sebenarnya ini akan kami bahas di sini supaya Anda cepat mengerti masalah-masalah yang sedang Anda hadapi. Nah, masalah lambung yang sebenarnya ini gejala-gejalanya seperti apa? Ini Anda kenali masalah Anda sendiri bisa dari sini dan Anda bisa mendiagnosa sendiri seperti ini. Nah, masalah-masalah lambung yang sebenarnya itu ini kami beritahu ya, karena kalau di tempat kami ini tidak ada masalah sakit mager, anxiety itu tidak ada. Tapi masalah sakit ini kenapa Anda tidak kunjung mendapatkan obatnya? Karena selama ini memang orang-orang ini mengertinya ya itu hanya masalahnya di lambung dan masalahnya luka atau apalah itu kami nggak ngerti maksudnya. Tapi yang jelas kalau di tempat kami itu masalahnya kebanyakan hanya di suhu, energi dan gas, itu masalah yang paling utama. Karena 80% penyakit itu awalnya dari gas yang bikin masalah dalam tubuh kita. Nah, gejala-gejala lambung yang sebenarnya itu yang seperti apa? Nah, ini kami beritahukan. Jika lambung itu dingin, ini gejala-gejalanya yang harus Anda tahu. Jika lambung Anda dingin, ya, ini bukan mah, bukan GERD, bukan gastritis atau bukan dispepsia. Jika lambung dingin ini gejalanya yaitu sakit perut, waktu sakit itu sering muntah cairan warna kuning, terus perut suka kehangatan. Suka kehangatan maksudnya kalau dikompres dengan air hangat itu akan nyaman, ya. Terus bila perut itu ditekan seperti ini akan terasa enak. Nah, setelah ditekan-tekan ini akan terasa enak karena sendawa-sendawa. Ini kalau di lambung Anda dingin. Tapi jika sakitnya itu rasanya hebat, itu biasanya akan membuat tangan dan kaki itu terasa lemas atau badan ini lemas, juga dingin. Terus perut juga sering kembung. Nah, jika lambung itu terasa panas, nah gejala-gejala lambung kalau terasa panas ini juga diperhatikan, itu biasanya mudah haus, banyak minum, ya, terasa panas di perut itu kalau ini, terus biasanya juga mual dan muntah. Nah, mulut bau atau orang bilang itu ya pokoknya kalau bicara itu mulutnya itu apa, hawa dari mulut itu sangat bau sekali. Terus biasanya gusi mudah bengkak, terkadang sampai berdarah. Terus daya makan doyan makan, tetapi badan ini makin kurus, juga lambungnya nyeri. Kalau hal-hal yang seperti ini dari lambung yang panas itu. Terus jika energi vital lambungnya itu yang melemah, nah gejala-gejalanya gangguan lambungnya itu seperti ulu hati, sering kembung, terasa nyeri dan akan hilang setelah makan, sering berdahak, ya. Ini kalau berdahak ini berhubungan dengan organ vital lambung yang lemah. Terus buang air besarnya tidak baik atau tidak berbentuk. Tapi ya itu jangan kita terus fokus ke masalah BAB asal tidak berbentuk, takut. BAB seperti ini takut. Kita nggak usah perlu takut dengan masalah BAB mau warna apa, terus keluarnya bentuk apa saja, mau bentuk pastel, bentuk resoles, bentuk apapun, udah ikhlaskan, itu kotoran semua. Dan itu hanya untuk pelengkap pemeriksaan, bukan untuk diagnosa. Jadi nggak usah ketakutan kalau
kita mengeluarkan BAB dalam bentuk apapun dan warna apapun, itu udah ciptaan dari sananya dan tergantung yang Anda makan. Itu saja. Terus energi vital lambung ini kalau berlebihan ini juga bermasalah, karena dalam tubuh kita itu semua harus ada keseimbangan atau memang kita harus seimbang, termasuk gula darah, kolesterol, terus tensi, kreatinin, asam urat, itu semua harus seimbang. Suhu juga harus seimbang, energi juga harus seimbang. Semuanya yang dibutuhkan tubuh kita sudah ditentukan keseimbangannya semuanya. Saat naik bermasalah, turun bermasalah, energi berlebihan bermasalah, kurang juga bermasalah, atau lemah itu bermasalah. Nah, energi vital lambung yang berlebihan itu seperti apa? Nah, ini gejala-gejalanya seperti ini. Makanya banyak suka nggak ketemu obatnya karena dianggap mah, terus kita obatnya asal-asalan, entah kunyit, entah madu, entah apapun. Nah, itu kalau kita belum tahu masalahnya ya kita akan sulit sembuh. Nah, ini gejala-gejalanya kalau organ vital lambung itu berlebihan, itu biasanya perut akan selalu terasa penuh atau begah. Nah, terus kembung, nyeri kalau ditekan. Nah, terus sering muntah cairan yang asam berbau. Ini kalau dari energi lambung berlebihan. Ini cairannya itu asam dan berbau, biasanya juga warna kuning. Nafsu makan agak kurang karena kita kalau mau makan sudah kenyang duluan. Terus susah tidur. Nah, susah tidur ini juga gangguan, bisa dari lambung, bisa dari empedu, bisa dari jantung. Ini akan membuat kita susah tidur atau gelisah malam hari. Terus gejala ini sering diakibatkan, ini biasanya orang salah makan. Nah, salah makan itu apa? Ada yang makanan-makanan yang kita kadang tidak tahu masalahnya, karena masalah makanan ini individual. Yang tahu hanya diri sendiri. Oh, saya nggak cocok dengan makanan ini, ya jangan dimakan. Kalau kita nggak cocok dengan makanan itu, kalau seumpama makan udang alergi, ya berarti kita nggak usah makan udang. Nah, itu seperti itu. Kalau kita makan buah ini atau makan ini, saya pasti kembung, ya jangan dimakan. Karena masalah yang tahu makanan dengan diri kita itu hanya kita sendiri. Nah, terus kalau energi vital lambung terbalik, yang seharusnya ke bawah tetapi mengalir ke atas, yang seharusnya ke atas justru malah mengalir ke bawah. Nah, itu biasanya akan muncul cegukan dan tidak kunjung sembuh. Nah, ini makanya banyak orang yang sering sudah sakit seperti ini, seperti yang divonis asam lambung, GERD atau dispepsia atau gastritis. Kenapa ganjel di tenggorokan? Nah, itu karena energi lambung saat terbalik, yang harusnya ke atas ini malah ke bawah. Saat ada gas naik ke rongga tenggorokan atau otot esofagus naik yang harusnya menjadi sendawa, nah itu tertahan akhirnya jadi mengganjal di leher. Itu karena energi lambung Anda terbalik, dan rasanya juga seperti pengen cekukan, tapi ada juga yang cuma energi lambung terbalik itu biasanya akan sering sekali cekukan walaupun tidak makan. Nah, ini yang selama ini juga tidak diketahui orang, ya. Ini masalah di meridian lambung. Nah, karena kalau yang waktu itu yang di masalah ini penyebab asam lambung sulit sembuh, itu belum kami buka sampai di urutan-urutan otot-otot lambung atau pembuluh-pembuluh darah lambung yang bermasalah. Nah, kalau pembuluh darah lambung itu terganggu. Nah, darah lambung itu pembuluh darahnya ada yang melewati leher, ya, melewati leher. Mungkin kemarin Anda baca orang yang tidak bisa tidur selama 7 tahun tidak bisa tidur, dan itu sampai agak miring gini, syukur-syukur orangnya juga nonton. Ya, nah itu bisa kami bantu gratis. Ini masalahnya di saraf leher atau saraf lambungnya. Ini masalahnya ada di saraf lambung.
gejala-gejalanya saat kalau saraf lambung terganggu maka muncul gejala kelumpuhan muka. Ini ada yang waktu itu juga sudah kami obati dan alhamdulillah berhasil sembuh, yang sampai menceng-menceng dan ada videonya yang lama. Nah, terus bengkak di leher itu kadang buat miring saja sakit karena rasanya seperti bengkak, tapi sebenarnya tidak bengkak karena itu tarikan sarafnya atau pembuluh darahnya yang agak kuat saja. Terus biasanya akan mudah mimisan, terus sering radang di mulutnya pada daerah lintasan saraf tersebut dan terasa nyeri atau bengkak. Nah itu biasanya di mulut itu rasanya seperti penuh, tidak nyaman. Itu kalau di saraf lambung bermasalah. Jadi banyak kelumpuhan muka yang cuma menceng saja itu sebenarnya itu juga bawaan dari lambung saja, dan itu mudah obatnya cukup diterapi. Atau kalau yang mengalami kejadian seperti ini, nah itu yang mulutnya menceng seperti orang stroke, nah itu cukup dikompres tempat yang pipi, salah satu pipi yang tebal saja, dikompres sehari 2 kali, insya Allah dalam waktu 3-4 kali sudah sembuh. Nah cukup sampai di sini dulu, kita mengarahkan di masalah-masalah lambung ya. Makanya kalau kita ingin cepat mendapatkan obatnya, ingin lekas sembuh, nah itu kenali dulu permasalahannya, kita pelajari dulu permasalahannya, baru tentukan obatnya. Kalau diagnosanya tepat, pasti obatnya tepat. Nah semoga lekas sembuh dan tidak tersisa sedikit pun penyakit bagi orang-orang yang masih sedang sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama